Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat sore dari kota Klaten. Jadi sore hari ini aku disuruh Mas Ridwan untuk bawa mobil. Ya sekalian aku ke Jakarta juga sih dari Klaten. Jadi kemarin tuh aku dari Malang ke Klaten bawa mobil Civic yang sudah sering teman-teman lihat. Karena Civicnya itu mau aku jual, jadi dititipkan di garasi gubernur. Jadi Civicnya udah di Klaten sekarang. Jadi per hari ini aku sudah tidak ada mobil lagi. Dan hari ini aku akan ke Jakarta bawa mobil GWM Tank 500. Kita hari ini akan nyetir tank dari Klaten ke Jakarta. Sekarang jam 4 sore. Ini mau siap-siap dulu karena ada barang-barang yang belum diambil di kantornya Mas Ridwan. Jadi mungkin kita akan start perjalanannya jam 5 sore atau jam setengah 6 sore. Dan sekarang kita siap-siap untuk berangkat ke kantornya Mas Ridwan dulu. Ini sebelum kita jalan ya, aku mau kasih lihat dulu bagaimana interior dari GWM Tank 500. Jadi seperti ini untuk di bagian interiornya, teman-teman bisa lihat ya, ini mewah sekali di bagian dashboardnya tuh ya, bisa teman-teman lihat seperti ini tuh, mewah sekali. Ini untuk instrumen clusternya dia sudah full layar, terus juga di sebelah sini head unitnya besar sekali, dan ini nih ada wireless chargernya di sebelah sini. Jadi kalau teman-teman HP-nya sudah support wireless charger, tinggal ditaruh sini dan dia akan ngecharge. Terus di sebelah sini untuk tuas transmisinya, dia matic tentunya. Terus ini untuk tombol unlocknya. Nih, jadi kalau dari P itu kita mau ke R, ke D itu kita pencet unlock dulu. Pencet unlock, injek rem, baru kita bisa oper ke D. Ada suaranya kalau ngoper ya. Kalau mau parkir tinggal pencet tombol P ini. Nah, gitu. Terus ada pendingin kursi di sebelah sini. Terus di sebelah sini ada pengaturan untuk four wheel-nya, untuk mode berkendaranya. Coba kita ubah-ubah ya. Nah, tuh ya. Mode berkendaranya tuh. Sand mode, pasir. Terus ini untuk lumpur. Ini untuk salju. Ini untuk pengaturan kalau kita akhir bulan duitnya tinggal dikit. Sport mode, kalau habis gajian duitnya banyak. Dan normal mode, ini kalau kita pakai sehari-hari pakai normal mode saja. Terus untuk AC juga sudah bisa diatur dari sini tuh, climate-nya, suhunya segala macam bisa diatur dari sini semuanya. Mau yang depan, mau yang belakang bisa diatur. Belakangnya keren banget, bisa diatur kayak gini ya. Tuh, ada tampilannya juga di sini. Jadi AC-nya tuh dia ada di tengah-tengah dan juga dari bawah. Terus ini untuk fan-nya kayak gini. Suhunya di sini, fan-nya di sebelah sini, ini belakang, ini depan, dual zone seperti ini, atau bisa disinkronize biar sebelah kiri dan juga sebelah kanan sama suhunya. Oke. Ada jamnya tuh. Mewah sekali, ada jam di sini, dan di sini tombol untuk pengaturan AC, ada hazard juga di sini. Dan suara lampu sennya seperti ini, teman-teman. Dan kalau kita nyalain lampu sen, ini ada animasi mobilnya, dia ada lampunya juga. Lucu banget ya. Terus juga dia ada sunroofnya yang besar tuh. Ini besar banget sih sunroofnya. Dan kursinya ini sudah elektrik. Terus juga kita bisa atur dari sini. Nih, kita bisa majuin. Ini kita bisa kayak gini. Ya ini sih sebenarnya standar mobil-mobil mewah udah kayak gini ya. Fungsinya kenapa? Ada tombol sebelah sini, jadi kalau belakangnya itu bos, kita bisa atur kursi depan supaya bos duduknya bisa lebih leluasa. Gitu. Oke, kalau gitu, sekarang kita siap-siap ambil barang dulu di kantor Mas Ridwan, terus juga ambil imani di mobil Civic, lupa aku ambil, terus kita isi bensin, karena ini bensinnya sudah merah. Tuh, range-nya sisa 62 km, dan ini total kilometernya 19.000 gitu. Oke, sekarang kita jalan. Bismillah. Seperti biasa unlock terus maju. Pindah ke R, maka akan muncul kamera seperti yang tadi.
kita sudah berada di garasi gubernur. Mau ambil e-tol dulu. Wih. Suka yang mana? Nih, kumpulan sedan-sedan. Udah jadi ada platnya garasi gubernur. Yang mau silakan kontak garasi gubernur. Mau yang mana nih? Oke, jadi kita sudah mulai jalan dari Klaten. Perjalanan dari Klaten menuju ke Jakarta. Ini kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 7 jam perjalanan. Tapi kayaknya aku bisa lebih dari itu karena aku nyantai banget. Jadi impresiku setelah bersama mobil ini kurang lebih 1 jam. Yang aku rasakan dengan mobil ini adalah, ini mobil itu besar banget teman-teman. Dia punya panjang itu 5078 mm. Berarti 5 meter lebih. Ini bukan mobil yang kecil, ini adalah mobil yang besar sekali menurutku ya, karena aku sangat jarang bawa mobil sebesar ini. Setelah aku bawa kurang lebih 1 jam ke belakang, ini mobil kan besar banget. Tapi ketika kita bawa mobil ini, itu kita nggak ngerasa arogan gitu teman-teman, karena ini lucunya ya, di Indonesia itu ketika kita bawa mobil SUV yang besar itu biasanya langsung menjadi arogan. Tapi dengan mobil ini itu nggak ngerasa kita bakal jadi arogan, padahal ini mobilnya besar banget. Terus juga kap mesinnya dia panjang. Kayak mobil ini tuh kalau aku rasa kayak perpaduan antara Land Cruiser dan SUV Amerika yang besar-besar banget gitu, kayak garang gitu mobilnya. Tapi entah mengapa ketika nyetir mobil ini bawaannya kayak santai, kayak kita ngerasa kita tuh elegan banget bawa mobil ini tanpa ada perasaan arogan sama sekali. Padahal bisa aja, karena di Indonesia mobil-mobil yang tidak sebesar ini aja biasanya pengendaranya suka arogan. Fitur-fiturnya tuh bener-bener ngebantu banget. Kayak kita ngelihat instrumen clusternya, itu kita akan diperlihatkan kendaraan-kendaraan seperti motor, mobil, truk, dan kawan-kawannya yang bisa muncul di sini. Jadi instrumen clusternya ini lengkap banget teman-teman. Ngomongin mesinnya, ini mobil cc-nya tidak besar, tidak sebesar mungkin bisa dibilang mobil-mobil sejenis atau yang sebesar ini yang lainnya. Ini mesinnya 2000 cc saja, 2000 cc 4 silinder, tapi ini mobil hybrid. Ada motor listriknya, yang mana motor listriknya itu dia bisa menghasilkan tenaga yang besar sekali. Jadi walaupun ini mobil mesinnya itu cuma 2000 cc 4 silinder turbo, jadi kelihatannya kayak secara angka kecil gitu ya mesinnya. Tapi karena dia dipadukan dengan listrik yang tidak kecil powernya, jadi oke banget buat akselerasi segala macam, itu enak sekali. Dan juga ini kan aku tidak pakai mic eksternal ya, ini micnya langsung dari GoPro teman-teman. Dan teman-teman bisa denger ya, ini lagi hujan-hujan, terus juga banyak kendaraan yang lewat di kanan kiri, itu tidak masuk ke sini. Jadi kayak kekedapannya itu mantep banget. Dan yang paling aku suka dari mobil ini apa? Yaitu adalah radius putarnya teman-teman. Beberapa kali tadi aku udah muter balik ya, karena di Klaten ini kan kita harus putar balik. Itu radius putarnya enak banget. Tadi aku nyangka awalnya, waduh bawa mobil segede ini pasti bakal repot banget nih. Tapi ternyata pas aku coba putar balik beberapa kali tadi, ini enak banget mobilnya, ya ampun. Jadi kayak setirnya tuh bisa beloknya banyak gitu, jadi radius putarnya kecil, jadi kayak nggak berasa bawa mobil yang besar. Nih ya, kita nyusul truk tuh, suaranya tuh nggak terlalu kedengeran, jadi luar biasa banget. Kekedapan kabinnya, terus juga ketika ngelewati jalan yang bergelombang, itu juga nggak ada suara yang gluduk itu nggak ada sama sekali. Padahal kalau dilihat dari kilometernya, ini bukan mobil yang baru-baru banget. Kilometernya sudah 19.000, dan biasanya mobil ini sering dipakai atau dipinjamkan ke orang-orang. Contohnya ke Mas Ridwan Hanif, terus juga ke, tadi aku lihat di Bluetooth-nya ada Akbar Rais. Jadi mobil ini tuh mobil yang sering jalan karena kilometernya aja udah 19.000. Tapi kalau dilihat, mobilnya tuh kayak mobil baru gitu loh, masih cakep banget. Dan entah mengapa ya, mobil ini
desainnya itu mungkin kalau kita baru pertama kali ngeliat masih harus agak mencerna dulu bahasa desainnya, terlebih bagian belakangnya. Kalau bagian depan sih aku rasa orang pertama kali ngeliat pun udah langsung suka, tapi bagian belakangnya harus butuh beberapa waktu dulu untuk mengerti bahasa desainnya. Dan kalau kita udah ngeliat langsung, ngeliat beberapa kali, itu baru wah ini mobil cakep nih. Dan ini aku mau isi bensin dulu karena ini bensinnya tersisa 1 bar udah merah, terus range-nya nyisa 51 km. Terus kalau lagi macet-macet kayak gini tinggal dipencet auto hold aja, jadi kita nggak perlu diinjak rem kakinya. Jadi mobil ini fiturnya tuh banyak banget ya, mobil-mobil kekinian gitu sih. Terus juga yang aku suka lagi dari mobil ini adalah kameranya itu jernih banget. Jadi kalau kita lagi nyalain kamera 360 atau lagi mundur gitu ya, itu kameranya benar-benar jernih banget ya. Nih aku 1 jam bersama mobil ini sudah ngerasa ini mobil enak. Terus juga mobil ini dia tuh platformnya dia leather frame. Jadi mobil yang cocok mau dibawa di perkotaan, mau dibawa ke tempat yang off-road. Kayak teman-teman udah lihat kan mode berkendaranya itu ada yang snow, ada yang mud. Pokoknya bisa dibawa ke jalanan yang tidak aspal gitu. Terus ada 4x4 yang L juga. Jadi buat bos-bos tambang cocok banget nih pakai mobil ini. Oke, jadi kita lanjut jalan dulu. Ini aku mau ngisi bensin. Kita ngisi bensin di mana ya? Pokoknya sebelum masuk tol Kartasuro aja kita isi bensin. Pemberhentian kita pertama nanti seperti biasa di Rosin Pemalang rest area. Mungkin dari sini ke Pemalang rest area Rosalia Indah di kilometer 319B itu sekitar mungkin 2,5 jam atau 3 jam dari sini ya. Jadi kita jalan dulu menikmati pertama kali bawa mobil tank. Yoi. Selesai isi bensin dan barusan isi bensin itu 71 liter, 71,58 liter. Harganya adalah Rp894.750, hampir Rp900.000. Jadi wajar ya mobil-mobil sebesar ini kapasitas tangkinya tuh besar. Kita lanjut jalan lagi. Sudah tenang nih kalau bensin udah keisi ya. Jadi kita siap-siap masuk ke jalan tol. Ini aku masuknya di jalan tol masuknya di gerbang tol Colomadu atau Kartasuro, teman-teman. Oke, jadi kita jalan dulu. Langsung disambut dengan hujan yang lumayan besar. Oh ya, aku lupa. Salah satu penyebabnya mobil ini kenapa kedap sekali yaitu adalah double glass, atau orang-orang dulu nyebutnya kaca anti peluru. Jadi ya memang ini tebal sekali kacanya. Makanya kenapa kekedapan di dalam sini tuh mantep banget. Salah satunya didukung dengan kacanya yang double. Ini kalau kita ketok aja, suaranya kayak tebal banget gitu loh. Oke, ini kita sudah berada di Tugu Kartasuro. Ini dia Tugu Kartasuro, tempat biasa aku turun dari bus kalau lagi ada kegiatan di dekat sini. Oke, kita lanjut lagi kalau sudah masuk ke jalan tol. Banyudono. Aku lupa kalau sekarang udah bukan Colomadu lagi ya namanya, tapi Banyudono. Dan ini teman-teman kalau lihat mobil ini kan kayaknya tinggi gitu ya, tapi mobil ini sebenarnya tingginya 1,9 meter. Lagi ngetap
e-tol atau lagi bayar tol seperti ini agak ngeri-ngeri gitu, karena di tol itu kan ada yang jalur khusus yang 2,1 meter ya. Nah, mobil ini teman-teman udah nggak bisa kasih roof rack lagi ya, karena ini udah tinggi banget. Kalau teman-teman kasih roof rack lagi itu teman-teman nggak bisa bawa mobil ini masuk ke jalur yang 2,1 meter karena udah pasti mentok tuh. Karena ini tingginya udah 1,9 meter gitu. Jadi benar-benar mobil itu tinggi, terus juga lebar. Dia lebarnya juga 1,9, terus juga panjangnya 5 meter lebih. Jadi mantap banget lah. Oke, sekarang kita sudah di jalan tol. Kita bisa menggunakan adaptive cruise controlnya. Ini langsung aja aku nyalain ya. Coba nyalainnya gimana nih. Oke. Jadi kita bisa setting seberapa jauhnya. Tadi ada tulisan distance. Itu kita bisa setting seberapa jauhnya dengan mobil di depan. Terus kita juga bisa setting kecepatannya. Ada kayak kita mau atur speednya berapa. Ini aku atur di 60 km per jam dulu karena kita belum masuk ke jalan utamanya ya, masih habis bayar tol. Oke, ini sudah masuk ke jalan utamanya. Naikin speednya ke 80 dulu. Si adaptive cruise controlnya dia akan ngeliatin mobil mana yang dijadikan patokan untuk speednya. Jadi di layarnya tuh ada mobil warnanya hijau. Nah, mobil yang warnanya hijau itu yang dijadikan patokan untuk speednya gitu teman-teman. Jadi keren banget. Kalau kita pindah jalur, coba apakah akan berubah? Wih, langsung berubah dong. Jadi langsung switch mobil patokan untuk si adaptive cruise controlnya. Canggih banget ya. Mobil-mobil sekarang tuh canggih-canggih banget ya. Kayaknya aku sejak banyak ngonten bus jadi banyak ketinggalan soal mobil ya. Jadi kayak agak kaget gitu. Oh, sekarang udah secanggih ini ya gitu loh. Kecepatan 100 km per jam. Teman-teman di sini bisa denger ya bagaimana suara di bagian dalam mobil ini. Dan satu lagi yang aku lupa kasih tahu, yaitu adalah audio dari mobil ini. Audio standarnya itu sudah enak sekali. Mari kita dengarkan audionya ya. Semoga tidak copyright ini. Ini langsung dari audio mobil. Teman-teman dengerinnya pakai headset biar enak sambil lihat jalan. Audionya mantap kan? Jadi itu perpaduan antara mobil yang sangat senyap dengan kualitas audio yang mantap. Jadi audionya tuh berasa enak banget. Jadi bawa mobil ini kita bisa menghilangkan kesuntukan selama menyetir. Apalagi kalau seperti ini ya, aku sendirian, itu bisa dengerin musik dengan suara yang enak banget. Oke, jadi sekarang jam 6 sore, tepat jam 6 sore kita sampai di rest area Pendopo. Rest area kilometer 456 di Salatiga. Jadi ini berhenti untuk maghriban dulu ya, karena sekarang pas maghrib. Nah, kalau malam
Kalau udah gelap ya, seperti inilah suasana di dalam cabinnya. Terus di sini kayak ada bintang-bintang gitu ya. Nah ini, dia nyala lagi. Tuh, dia nyala. Nah, tuh. Dia nyala lagi. Tuh, nggak tahu itu layar atau apa juga aku kurang paham ya. Terus juga ini ada ambient light-nya. Ambient light-nya ini kita bisa atur warnanya. Ini kan warnanya ungu ya. Kita bisa misalkan mau warna merah gitu. Nah, kayak gini. Oke. Aturan si ambient light yang ini itu ada di bawah sini. Jadi di scroll dulu ke bawah. Nah, ini dia. Profile ambient light. Nah, baru kita bisa atur warnanya. Mau warna hijau dong. Ini. Oke, ini warna hijau. Oke, tuh berubah jadi warna hijau. Nggak cuma di sini, tapi di sini juga ada previewnya tuh. Nah, itu berwarna hijau. Keren ya, nggak bisa di zoom ya. Bisa, misal multicolor, nih ya. Rising sun. Oke, tuh jadi dia berubah warna. Kuning ke putih-putihan gitu. Jadi biar tambah syahdu aja gitu bagian dalamnya. Nah, kalau yang atas ini ternyata ini warna untuk yang di sebelah sini. Jadi ini kalau kita single color mau warna hijau. Tuh, dia berubah nanti jadi warna hijau di sebelah sini. Tuh ya kan. Jadi seperti itulah pengaturan untuk ambient light ya. Jadi dia ada di sini pengaturannya. Mau dimatikan juga bisa nih ya, ambient light kita matikan. Nah, dia akan menghilang. Nyalain tinggal pencet ini lagi. Nah, hidup lagi. Oke. Kita kembalikan ke awal ya. Ini bintang-bintangnya warna putih. Di sininya warna single color warna ungu. Oke. Sekarang kita sholat maghrib dulu. Jadi seperti bus. Seperti mobil mewah pada umumnya, ketika pintu kita buka, ini kursinya akan mundur. Terus si setirnya akan maju supaya mempermudah kita untuk keluar dari mobil. Maafkan ya, namanya juga kita biasa ngonten bus. Terus kalau kita untuk keluar masuk dari mobil, kita dibantu dengan footstep yang ada di sini. Jadi footstepnya ini kalau kita tutup mobilnya, terus kita kunci, nah dia akan masuk ke dalam si footstepnya. Nguncinya udah nggak perlu pakai remote lagi, tinggal pencet tombol yang ada di sini. Mau buka ataupun ngunci bisa pencet ini. Gitu. Oke. Kita sholat maghrib dulu. Nah, ini coba ya kita lihat mobilnya dari depan kayak gini. Jadi seperti inilah kalau kita lihat dari depan bersebelahan dengan Livina. Livina jadi terlihat kecil sekali. Oke. Kita sholat dulu. Di mana musolanya? By the way, ini rest areanya dia bisa nyambung. Kita bisa nyebrang dari sisi sini ke sisi sebelah sana. Nih, ada jembatannya. Nyebrangin jalan tol. Tiba-tiba hujan, besar lagi hujannya tiba-tiba. Waduh, basah semua ini. Dan kita dari rest area Pendopo Salatiga ini, aku ditemani sama Pak Ipong. Pak Ipong itu headnya dari Rosin Resto. Jadi beliau akan menemaniku dari Salatiga sampai ke Pemalang. Ini aku beresin dulu. Hap, hap. Oke, dan ini dia wipernya sudah auto ya, jadi udah nggak perlu nggak perlu kita nyalain sendiri. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ini mau ke lobby dulu, mau jemput Pak Ipong. Kalau beliau tidak boleh kehujanan, aku kehujanan nggak apa-apa. Ini nih, aku karena masih baru ya bawa mobil ini. Jadi masih kagok sama depannya itu loh, karena ini besar banget si bonet atau
kap mesinnya tuh panjang banget gitu loh. Jadi untuk manuver-manuver di tempat sempit kayak gini agak tricky gitu. Bersama Pak Ipong. Keren. Wih. Tidak nih. Agak berantakan dikit Pak, ada sepatunya. Oke, kita jalan. Joknya langsung menyesuaikan. Pertama kali naik mobil ini Pak? Nih, baru pertama kalinya. Biar ada teman juga sih, aku sendirian Pak. Sian banget. Tuh, semua udah di sini nih Pak nih. Gedenya ini loh, depannya bikin kagok. Lebar banget ya. Oh. Ini sekilas kayak Land Cruiser. bener. Ya, tapi ini lebih panjang Pak. Cuma kalau lengkuk-lengkuknya kayak Plymouth. Betul. GMC. GMC. Nah. Tapi halus banget Pak, nggak ada suaranya Pak. Oh, depannya truk, pelan. Pantesan. Nggak kelihatan. Iya. Nah ini mampir dulu. Ada lagunya sekarang Pak. Ada yelnya sekarang. Wih. Ini jinglenya Rosin Rest Area. Asik. Pak Ipong lagi foto mobil. Keren banget, ada lagunya sekarang. Asik. Kita lihat jam segini ada bus Rosalia Indah. Berapa ini? Oh, sepi. Cuma 3. Sepi sekali. Iya, karena tadi baru makan di rest area di Salatiga, jadi di sini aku makan kentang goreng aja sama es teh. Belum. Oh, di sini-sini mereka biasa. Oke, sudah selesai istirahat. Kita mau melanjutkan perjalanan lagi. Dari Pemalang ke Jakarta kurang lebih sekitar 5 jam lah ya. Kalau tidak berhenti-berhenti lagi. Tapi rencananya aku mau berhenti lagi nanti di Rosin Subang Rest Area mau makan malam. Paling dari sini ke Rosin Subang Rest Area itu 3 jam. 3 jam sampai 3 jam setengah. Jadi sekarang jam setengah 10 malam. Nyampe Rosin Subang Rest Area berarti jam 1 ya. Iya, jam 1 atau jam setengah 1 lah nanti. Kita sampai di Rosin Subang Rest Area. Dan ini ada bus Sembodo. Ini yang Scania loh. Jarang loh lihat ini. Dari Rosin Rest Area Pemalang kilometer 319B. Ya, semoga aku tidak ngantuk ya. Tapi nyantai sih, kalau ngantuk tinggal cari rest area terdekat terus tidur sebentar, karena tidak ada obat ngantuk. Obatnya ngantuk itu cuma tidur. Tidak ada itu kalau ngantuk berhenti dulu, lari-lari, berhenti dulu, gerak-gerakin badan atau minum kopi, itu nggak ada. Obat ngantuk itu tidur. Jadi kalau ngantuk, teman-teman lagi berkendara terus ngantuk, berhenti, istirahat sebentar, jangan dipaksain nyetir dalam keadaan ngantuk. Oke? Jadi ini kita lanjut jalan lagi. Sekarang jam setengah 10 pas ya. Setengah 10, berarti kita pemberhentian selanjutnya itu di Rosin Subang Rest Area sekitar 3 jam setengah lah. Oke, ini kita sudah keluar dari Rosin Pemalang Rest Area. Kita lanjut jalan lagi. Running, no. Hold on, don't let go. Running,
malam. Ini kita 6 menit lagi tiba di Rosin Subang Rest Area. Tapi sepertinya aku tidak jadi ke Rosin Subang Rest Area karena kayaknya kalau aku berhenti aku bakal makan, terus akan ngebuang waktu mungkin sekitar 30 menitan. Jadi aku takutnya nanti jadi ngantuk. Jadi mumpung sekarang aku masih seger, kayaknya aku mau langsung aja ke Jakarta ya. Ini dari Subang ke Jakarta mungkin sekitar 2,5 jam lagi. Jadi ya udahlah ya, nggak usah ada berhenti lagi lah ya. Karena nih sekarang kita sudah berada di exit tol Subang nih baru aja ngelewatin exit tol Subang. Ya udahlah, kita lanjut aja langsung menuju ke Jakarta sebelum ngantuk. 2 jam lagi lah paling ya. Sekarang jam 12 malam, berarti tiba di rumah sekitar jam 2 pagi, ya paling jam setengah 3 pagi lah paling lama. Oke, jadi langsung menuju ke Jakarta. Lihat di depan kita ada truk, nggak ada lampunya, jalannya di sebelah kanan. Ya Allah, 45 km per jam jalannya di sebelah kanan. Tidak ada plat nomornya, ada deng. Ada plat nomornya tapi lampunya kriep-kriep. Nggak ada tanda-tanda sama sekali di sebelah kanan. Kayaknya sih, iya. Ya, itu kan pertarungan batin kan, agak berat. Maksudnya orang nggak bisa tahu apa yang kita rasain gitu. Jadi pertarungannya antara kita sama diri kita sendiri. Ada guru kungfu bilang orang guru spiritual. Alah, enggak. Guru kungfu ngapain ngobrol? Udah, Mina ajarin jurus. Nah, justru itu. Jadi si guru kungfu ini, pokoknya film-film Shaolin gitulah. Si guru kungfu bilang orang pertama yang harus kamu kalahkan adalah diri kamu sendiri gitu. I don't wanna go, but baby we both know. It's like I'm like it's a bijak. Karena kalau kita nggak jadi masyarakat yang adil dan bijak, susah. Karena itu akan tercermin, kalau kita nggak berubah, itu akan tercermin di politik. Itu akan tercermin. Semua kekuasaan politik itu sentral di gua gitu. Jadi nggak ada tuh otonomi daerah gitu, nggak ada. Jadi semuanya tuh gua, semua gua yang nentuin otoriter. Kalau totalitarian, pemerintahnya itu bukan cuma ngatur pemerintahnya secara total, pemerintah itu ngatur sosial dan budaya, cara lu menjalani kehidupan, cara lu pacaran, itu diatur. Jadi di sini digambarkan ada negara namanya Oseania atau Oceania gitulah, yang rezim represif. Terus dia ada beberapa cara untuk memastikan rezim totalitarian ini berjalan. Salah satunya adalah dengan kalau misalnya kita segede gini punya keyakinan anjir udah nggak ada harapan, karena sebenarnya ada. Nah sekarang gini, gue sekali lagi, gue tuh itu materi stand up gue kan, namanya juga materi stand up gue tuh tentang kita tuh punya ilusi bebas memilih, tapi kita dipilihin sama elit gitu kan. Itu ibaratnya kayak lo liburan. Alhamdulillah, sekarang jam 1:40 ya. 1:40, akhirnya kita sampai juga. Dan ini lihat, sisa bensinnya masih 1,5 bar. Masih bisa jalan 332 km lagi. Aduh, ini kameranya. Nah itu ya. Ternyata lumayan irit untuk mobil sebesar ini. Bawa mobilnya lumayan lah ya. Makanya jam segini udah sampai di Jakarta. Oke, kira-kira seperti itu aja teman-teman video kita kali ini. Bawa tank 500 dari JWM. Ada apa di depan, Pak? Pelan? Nggak ada apa-apa ini. Oh, pelan dia. Nggak kelihatan, nggak ada apa-apa kan. Oh, depannya truk, pelan. Oh, Pantesan. Nggak kelihatan. Iya.